Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak, di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi IPAS kelas 4 SD Kurikulum Merdeka, yaitu bab 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Topik A, bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai sama-sama membahas materinya. Sebelum kita lanjut, anak-anak, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Suka. Sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernapas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Anak-anak, tahukah kalian tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita bahas tujuan pembelajaran kita kali ini dalam bab ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita pada bab kita kali ini. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar. Nah, anak-anak, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Yuk, kita sama-sama bahas. Anak-anak, kita akan sama-sama membahas bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu bagian tubuh tumbuhan akar. Fungsi dari akar yaitu akar dapat menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Fungsi akar juga untuk menopang tumbuhan. Yang kedua, bagian tubuh tumbuhan batang. Fungsi dari batang yaitu menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun memiliki fungsi tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan yaitu bunga. Bunga fungsinya tempat perkembangbiakan tumbuhan.
Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Selanjutnya yaitu buah. Bagian tubuh tumbuhan pada buah yaitu memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari dalamnya. Perlu anak-anak ketahui, pada bagian bunga ada namanya putik. Putik ini yaitu alat perkembangbiakan betina pada bunga. Selain putik juga ada benang sari. Benang sari yaitu alat perkembangbiakan pada bunga yaitu jantan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita refleksikan materi yang sudah kita dapat sebelumnya. Yang pertama, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Yang kedua, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Yang ketiga, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Yang keempat, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Jawabannya, yang pertama, bagian tubuh tumbuhan adalah akar, batang, bunga, dan buah. Yang kedua, bagian tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri adalah akar dan batang dan juga duri. Yang ketiga, bagian dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar, batang, dan daun. Yang keempat, bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak adalah bunga. Dalam bunga terdapat putik. Putik ini yaitu alat perkembangbiakan betina. Yang kedua, terdapat juga benang sari pada bunga. Anak-anak, kita lanjut ke bagian tubuh tumbuhan yaitu bagian akar. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Di bawah ini ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Anak-anak, perhatikan baik-baik dari akar tunggang. Akar tunggang ini memiliki akar utama dan akar cabang. Sedangkan untuk akar serabut yaitu hanya memiliki akar cabang tanpa akar utama. Yuk kita bahas untuk lebih jelasnya. Anak-anak, tahukah kalian akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan? Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Apa sih akar tunggang itu? Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya apa saja? Contohnya pohon apa saja yang memiliki akar tunggang? Yaitu contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu, dan pohon cabai. Yang kedua, apa sih akar serabut itu? Akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya apa saja? Contohnya padi, jagung, dan juga rumput. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan dari akar tunggang dan akar serabut beserta dengan contoh-contohnya. Anak-anak, tahukah kalian akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi anak-anak, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Anak-anak, lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan sama seperti tanaman singkong.
Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, anak-anak, bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel dan tanaman singkong? Selanjutnya, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Sedangkan kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas. Nah, anak-anak, kita lanjut ke manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Manfaat yang pertama yaitu tumbuhan sebagai sumber bahan pangan. Bahan pangan merupakan bahan makanan. Manfaat yang kedua, tumbuhan sebagai alat atau bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan pembuat obat-obatan. Contohnya seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, anak-anak, itu tadi manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Nah, anak-anak, tahukah kalian bagian tubuh tumbuhan yaitu daun juga memiliki beberapa jenis loh? Yuk kita sama-sama membahasnya. Yang pertama, daun menjari. Daun menjari yaitu daun dengan struktur tulang daun menjari. Ini dapat kita jumpai pada singkong, daun pepaya, daun ketela pohon, daun kapas, dan yang lainnya. Jenis daun yang kedua yaitu daun menyirip. Daun menyirip yaitu daun yang mempunyai struktur tulang daun jenis menyirip seperti pada sirip-sirip ikan. Daunnya tersusun rapi, mulai dari tangkai hingga ujung dari helai daun. Daun menyirip dapat kita temui pada pohon belimbing, pohon durian, jambu, maupun pohon mangga. Jenis daun yang ketiga yaitu daun sejajar. Daun sejajar merupakan daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap dari ujung tulang daun ini menyatu. Sering kita temui yaitu pada pohon tebu, padi, rumput ilalang, daun jagung, maupun daun kelapa. Jenis daun yang keempat yaitu daun melengkung. Daun melengkung ialah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Daun dengan jenis tulang daun seperti ini dapat kita jumpai di berbagai tumbuhan lingkungan sekitar tempat tinggal kita, seperti misalnya daun gadung, daun sirih, dan genjer. Nah, anak-anak, akhirnya kita sampai di bagian kesimpulan. Kesimpulan dari topik A, yaitu bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita bahas dan kita pelajari bersama. Kesimpulan yang pertama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Kesimpulan yang kedua yaitu umumnya hampir semua tumbuhan memiliki akar. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Yang kedua, batang. Batang memiliki fungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Yang ketiga yaitu daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Kesimpulan yang ketiga yaitu bunga yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Fungsi yang keempat yaitu buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging.
Nah, anak-anak, itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari bagian topik A, yaitu bagian tubuh-tumbuhan yang sudah kita sama-sama bahas dan sudah sama-sama kita pelajari. Nah, anak-anak, sampai sudah kita di penghujung di video kita kali ini. Terima kasih sudah sama-sama menonton, terima kasih sudah sama-sama belajar bersama di video kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran kita kali ini, anak-anak lebih paham dan lebih mengerti bagian tubuh tumbuhan. Tetap semangat, tetap ceria, dan tentunya sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa anak-anak.